A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'allahu bi fid-darin amin. Al-munafiquna, orang-orang munafik. Mulai itu orang-orang munafik. Sekarang kita membahas tentang orang-orang munafik. Sebelumnya kita membahas tentang Yahudul Madinati, orang Yahudi Madinah. Sekarang al-munafiquna, orang-orang munafik. Siapa mereka itu? Wa kana, dan ada itu Sa'idu menolong, membantu akan Yahudi Madinah ala maqasidim, ala maqasidim, atas maksud atas tujuan mereka Yahudi Madinah. Jama'atun, oleh jamaah kumpulan orang bin Arabil Madinati, dari orang Arab Madinah, akma, yang membutakan oleh Allah basairuhum, akan pandangan-pandangan mereka. Fa'al, lalu menyamarkan ya mereka ya Arabul Madinah kufrahum, akan kekafirannya mereka, hauban, karena takut ala hayatim, atas kehidupan mereka. Wakana, dan ada itu yar'asu, memimpin, mengepalai hadil jama'ata, akan jamaah ini, Abdullahi ibnu Ubayyin ibnu Salulin al-Khazraji, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul al-Khazraji, alladhi, karena yang ada ya Abdullah bin Ubay bin Salul itu murassahon, orang yang dicalonkan liriyasati ahlil Madinati, untuk mengepalai penduduk Madinah. Qabla hijrati Rasulillah, sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik, maksudnya ini orang-orang munafik Madinah kala itu. Jadi kita diingatkan oleh Syekh Hudhaifi bahwa di Madinah itu orang-orang Yahudi, mereka eksistensinya, aktivitasnya didukung, dibantu, ditolong untuk mencapai maksud-maksud mereka itu oleh jamaah kumpulan orang Arab Madinah yang Allah butakan pandangan-pandangan mereka itu. Lalu mereka menyamarkan kekafirannya. Mereka aslinya kafir, tapi nutup-nutupi kekafirannya, sehingga mereka menjadi orang munafik. Secara penampakan ngaku Islam, tapi hatinya kafir. Mengapa? Khauban ala yatim, karena mereka takut hidup mereka. Kalau mereka jadi orang kafir, takut nanti diperangi. Maka pura-pura Islam, tapi hatinya kafir. Siapa tokohnya? Golongan orang-orang munafik itu yang mengepalainya, yang memimpinnya, yang memimpin jamaah atau kumpulan orang-orang Arab Madinah yang Allah butakan pandangan mereka itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul al-Khazraji. Dan kita perlu tahu itu, bahwa memang ya secara manusiawi kita bisa memahami kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu menjadi biangkerok munafik, karena ia memang sebetulnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dia adalah murassahon liriyasil Madinah. Ia adalah orang yang dicalonkan untuk mengepalai atau memimpin penduduk Madinah. Bahkan dikatakan ibarat raja, itu mahkota sudah disiapkan, tinggal dikenakan. Nah, takdir Allah, Rasulullah hijrah ke Madinah juga di atas permintaan dari para warga Madinah sendiri. Dan setelah Rasulullah datang ke Madinah, kepemimpinan Madinah tidak diserahkan kepada Abdullah bin Salul, namun kemudian diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, secara manusiawi tentu dia sakit hati, mau ngelawan merasa tidak kuat, mau nerima berat. Akhirnya apa? Ya biar tidak jadi musuh terang-terangan, ya pura-pura masuk Islam, tapi hatinya kubur, aktivitasnya berusaha menghancurkan Islam dari dalam. Wala saka, dan tidak ada keraguan termaksud an-nadharul munafiqina, oleh sesungguhnya bahayanya orang-orang munafik itu asyadu, lebih berbahaya alal muslimin, atas orang-orang muslim, min daruril kufari, daripada bahayanya orang-orang kafir. Lana ulaika, karena sesungguhnya mereka itu yuduruna, masuk yang mereka munafikun bainal muslimin, di antara orang Islam. Fa'yalamuna, lalu mengetahui yang mereka asrarahum, akan rahasia-rahasianya muslimin. Uyusiuna, dan menyebarluaskan yang munafikun akan asrarahum bainal adai, di antara musuh-musuh, minal Yahudi, dari golongan orang Yahudi, wa irihim, dan selainnya Yahudi, kama hasal, sehingga telah hasil dari oleh itu madkur miroran, halnya berkali-kali. Perlu dicermati baik-baik bahwa tidak ada keraguan sama sekali, sesungguhnya bahayanya orang-orang munafik itu lebih dahsyat, lebih berat atas kaum muslimin daripada bahayanya orang-orang kafir. Seperti diberitakannya Ayatollah Khomeini di Iran, diberitakan gugur diserang Amerika, itu secara zahiriahnya karena ada orang munafik. Ada orang yang merupakan bagian daripada orang Iran yang kemudian dia menjadi pengkhianat, menjadi orang munafik yang kemudian membocorkan lokasi di mana adanya Ayatollah Khomeini. Nah, itulah bahaya yang disebutkan bahwa bahayanya orang munafik lebih dahsyat atas orang-orang Islam daripada bahaya orang-orang kafir. Karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu masuk di antara kaum muslimin, lalu mereka mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin dan menyiarkannya, menyebarluaskannya di antara musuh-musuh umat Islam, yaitu dari golongan Yahudi dan yang selainnya Yahudi, sebagaimana hal itu telah hasil berkali-kali. Walasa, sudah bermula landasan atau pondasi aladikana yang ada ya Rasul alaihi, ya wal sudah bermula landasan aladikana yang ada alaihi, atas aladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ayyakbala wal asasul ladzi kana alaihi Rasulullah ayyakbala madara wa yatruka ma batona, gitu. Walasa, sudah bermula asas atau landasan aladikana yang ada itu alaihi, tetap atas aladi Rasulullah SAW, itu ayat bala, bahwa menerima ya Rasul makan segala sesuatu daro yang tampak ma wa yatruku, dan meninggalkan ya Rasulullah akan Allah makan segala sesuatu batona yang tersimpan atau yang membantuan yang tersimpan atau yang tertutup, yang jadi landasan atau asas sikap Rasulullah SAW menghadapi golongan munafik itu bahwa beliau menerima apa yang zahir dan meninggalkan yang batin itu pada Allah. Ya, jadi menghadapi orang munafik ini karena cobaan paling berat. Karena apa? Status Islam walaupun perbuatan kafir. Maka Rasulullah menghadapi orang munafik itu secara zahir ya, menerima apa-apa yang zahir, sedangkan yang apa ada dalam batin diserahkan kepada Allah. Walakin akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam itu ma'adzalika, beserta dengan itu ya, walakin akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam ma'adzalika, beserta dengan itu karena adanya Nabi itu la yu'minu, tidak memberikan kepercayaan ya Nabi hum, akan mereka munafikin bi amalima, di dalam pekerjaan apa aja.
Jadi Nabi itu memang secara zahiriahnya menerima keberadaan orang-orang munafik, diterima ya, apa yang zahir dari mereka itu. Sedangkan yang batin diserahkan kepada Allah. Akan tetapi Rasulullah SAW beserta dengan sikap yang demikian, beliau tidak pernah memberikan amanat atau kepercayaan kepada orang-orang munafik di dalam pekerjaan apa aja. Jadi tidak akan ada catatan jarh mengatakan orang munafik diangkat jadi pegawai dan orang munafik diangkat jadi gubernur dan fakatiran maka banyak sekali Rasulullah ya fakatiran maka banyak sekali karena ada ya Rasul itu ya tagoyabu pergi atau menjauh ya Rasul anil Madinah di Madinah wa yuwali dan mengangkat wali ya Rasulullah atas Madinah ba'dul ansar dengan sebagian sahabat Ansar walakin lam yuhad akan tapi tidak dijumpai anna oleh sungguhnya Rasul itu wala menjadikan wali menjadikan pemimpin rajulan dengan satu orang miman dari orang uhida yang diketahui alai atas man anibagul kemunafikan lianna kana sungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam itu ya Allah mengetahui ya Rasul maka akan segala sesuatu yakunu yang ada ya minum dari mereka munafikun walau minum dari mereka ya. Jadi lianu alaihi wasallam ya'lamu ma yakunu minhum lianu kan juga Rasul alaihi wasallam itu yang mengetahui Rasul maka segala sesuatu yakunu yang ada ya ma itu minum dari mereka. Walau kalau memberikan jabatan walau kalau menjadikan wali atau menjadikan pejabat ya Rasul atau wulu gitu lianu kan dengan Rasulullah SAW itu ya Allah mengetahui Rasul makan setelah itu yang akan ada yang meminum dari mereka munafikun wulu kalau dijadikan wali dijadikan pengurus ya munafikun amalan dengan suatu amal. Inam karena sunyi mereka munafik itu bila sakwainam karena sunyi mereka munafikun bila sakit dengan tanpa ragu itu ya tahiduna menjadikan yang munafikun dzalika akan itu amal fursatan akan kesempatan lidroril muslimin untuk membahayakan orang-orang Islam. Ini ilmu yang sangat penting ya bahwa Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan orang-orang munafik itu beliau secara zahir yang menerima. Karena mereka status beragama Islam, ada di masjid, kadang ada di pengajian. Namun Rasulullah secara batin urusannya diserahkan kepada Allah. Dan juga walaupun demikian tidak dijumpai Rasulullah itu menjadikan seorang munafik menjadi wali atau menjadi pejabat. Tidak ada cerita-cerita. Selagi dia bau-bau kemunafikan, tidak akan dijadikan pejabat. Karena Rasulullah SAW mengetahui apa yang ada dari mereka itu. Maksudnya orang-orang munafik kalau mereka diberikan satu amalan, dijadikan wali atau sebagai pengurus atau pejabat satu amalan atau pekerjaan. Bainahum bila sakin yattahiduna dzalika furtal idrul muslimina karena sunnya orang-orang munafik itu mereka tidak meragukan lagi mereka akan menjadikan kesempatan itu untuk menjadi kesempatan membahayakan orang-orang Islam. Bahada dan bermula ini itu darsun pelajaran mengambil tentang mereka munafikun liwarasail islami bagi para pemimpin Islam yu'alimuhum annahum mislasikuna yu'alimu yu'alimu mengajarkan ya Rasulullah makan mereka ru'asul Islam annahum sungguhnya mereka Rasul Islam itu layasikuna tidak mempercayakan ya ruasa ya fil amali dalam pekerjaan-pekerjaan al-muhimmat yang penting illa biman kucili dengan orang lam yahdar yang tidak tanpa alimatas man syibhatun ibad oleh keserupan menafikan au idharuma atau menampakkan segala sesuatu khalifu yang menyelisih ya maka segala sesuatu bil mati yang tetap di dalam hati. Ini ya, mengenai pelajaran interaksi dengan orang-orang munafik itu adalah satu pelajaran penting bagi para pemimpin Islam. Rasulullah mengajarkan kepada mereka sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka itu
tidak layusakuna, mereka tidak diberikan kepercayaan di dalam amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan yang penting, kecuali orang yang, maksudnya bahwa Rasulullah mengajarkan kepada para pemimpin Islam bahwa mereka itu, ya, orang-orang yang jadi pemimpin Islam itu tidak layasikuna bil amalil muhimmah, tidak mempercayakan di dalam perbuatan, dalam amal yang penting, illa biman yadharu alim sifatun dipaki, kecuali dengan orang yang tidak tampak pada mereka itu satu keserupaan kemunafikan, atau menampakkan apa yang menyelisih apa yang dalam hatinya. Nah, ini penting. Jadi ketika di Mekah ketemu Abu Jahal CS, pindah ke Madinah ketemu Abdullah bin Salul, Abdullah bin Jahal CS, di mana aja tempat itu siap-siap diuji dicoba. Maka ya sekali lagi, ya, dunia tidak cukup memberikan ruang bagi orang-orang lemah. Misalnya nih ya, ada orang ngaji di satu pondok, terus katanya di sini temennya rese-rese, pindah aja misalnya. Itu berarti orang apa? Orang apa? Lemah. Memangnya kalau pergi ke tempat lain tidak ada yang kayak gitu? Ada. Manusia macam Beron ada, manusia macam Oron ada, manusia macam siapa Haman ada. Di mana tempat versinya beda-beda tapi intinya sama. Jadi kalau kita ini orangnya lemahan, ya, gampang melehoan, ya udahlah, gak usah repot-repot, tinggal nunggu aja. Nunggu apa? Nunggu apa? Nunggu disolati. Nunggu disolati untuk apa? Ada yang orang itu datang ke dokter, ditanya, apakah bapak masih rokok? Sudah tidak, alhamdulillah ya. Masih ngopi? Tidak juga. Terus masih ini makan nasi? Tidak. Makan durian? Udah tidak, apa lagi. Terus masih tidur bareng istri? Tidak. Nah, terus untuk apa kesini? Mau sehat. Untuk apa sehat? Hidup kayak gitu itu. Maksud paham ini? Paham enggak maksudnya? Lah kalau hidup sudah tidak boleh semua, untuk apa hidup gitu? Gitu. Mending inanilah. Kehidupan seperti itu. Hidup penuh dengan tantangan. Karena Rasulullah menjauh dari Mekah, ya, menghindar dari Abu Jahal CS atau keturunannya atau pengikutnya. Di Madinah aman terap, ya enggak. Ada cobaan baru yang lebih dahsyat, itu apa? Orang-orang munafik. Dan Rasulullah itu lelah letih ngadepin orang munafik itu, ya selama di Madinah cuman istirahat 1 tahun aja. Karena Abdullah bin Salul baru mati setahun sebelum Rasulullah. Nah, namun demikian beliau husnudzan, orang masih bisa diajak kerjasama atau saling pengertian, maka juga mengadakan perjanjian. Muahadatul Yahudi, bermula itu adalah perjanjian dengan orang Yahudi. Hada bermula itu waqad alam tu sungguh telah mengajarkan olehku anahu sesungguhnya keadaan itu karena ada yadatu menentang al-muslimin akan orang Islam fil Madinah di Madinah fi atani oleh 2 golongan, al-Yahudu yaitu orang-orang Yahudi, wal munafiqun dan orang-orang munafik. Jadi ini adalah satu hal yang kita harus pahami bersama. Sungguh aku saudara itu mengajarkan, sungguhnya yang menentang orang-orang Islam di Madinah itu ada 2 golongan. Yang pertama golongan orang-orang Yahudi, yang kedua golongan orang munafik.
Walakinna Rasul, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu qabbala menerima ya Rasul min haulai dari mereka itu dhabahiru maka zahir mereka wa qada dan mengikat perjanjian Rasul ma'ahum ulaika beserta dengan mereka ahdan dengan perjanjian muqtadahu yang bermula tuntutannya ahdun itu tarkul harbi meninggalkan peperangan wal adha dan menyakiti wala yuharibuhum wala yuharibu maka tidak akan memerangi ya Rasul akan mereka Yahudi wala yuhdi dan tidak akan menyakiti Rasul akan mereka Yahudi wala yu'inuna dan tidak akan menolong ya mereka Yahudi alaihi atas Rasul ahdan dengan seseorang alaihi atas Rasul alaihi atas memerangi Rasul ahdan dengan seseorang wa in dahamahu bil madinati aduan yang surunahu wa aqarahum ala dinihim wa in dahama dan jika menyerang akan Rasul bil Madinah aduan adalah musuh yang suruna mereka akan menolong akan Rasul wa aqarra dan menetapkan ya Rasul makan mereka ala dinihim atas agamanya mereka. Jadi orang-orang Yahudi walaupun mereka ingkar janji dan sebagainya, Rasulullah melihat secara zahir mau Rasul menerima perjanjian dengan orang itu. Jadi mahadatul Yahudi ya perjanjian dengan orang Yahudi ini sungguh aku telah mengajarkan sesungguhnya ini kata Syekh ya. Sungguhnya keadaan itu yang menentang orang-orang Islam di Madinah itu ada golongan. Yang pertama Yahudi, yang kedua munafik. Tetapi Rasulullah menerima mereka itu secara zahirnya. Dan Rasul bahkan mengikat perjanjian bersama mereka dengan perjanjian yang tuntutannya itu atau konsekuensinya adalah meninggalkan peperangan dan meninggalkan sikap menyakiti. Maka Rasulullah tidak akan memerangi mereka, tidak akan menyakiti mereka dan walau inuna alaihi dan mereka juga tidak akan menolong seseorang pun untuk mencelaki Rasulullah. Wa in dahamau bil madinati aduan yang surang dan kalau ada musuh yang menyerang Rasul di Madinah mereka katanya akan menolong aqarahum ala dinihim dan Rasul mata mereka atas agama dan diganggu mereka dari agama. Inilah yang sekarang itu sering dijadikan dalil atau dalih oleh golongan-golongan orang yang melampaui batas ya, maksudnya golongan apa ini disebut Islam liberal lah atau apa yang menyebut-nyebut bahwa Rasulullah kan dulu pernah menegakkan yang namanya Wasiqul Madinah perjanjian dengan orang-orang Yahudi, tapi kalau kita mencermati kan Yahudi ujung-ujungnya itu ingkar. Ujung-ujungnya mereka itu khianat. Mereka tidak bisa dipegang komitmennya kayak sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Jadi keinginan Rasul ingin kerjasama dengan sesama umat beragama, tetapi ternyata Yahudi ujung-ujungnya tak bisa diajak kerjasama. Nah yang ada adalah pengkhianatan demi pengkhianatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baca. Bismillah.